Lalu pada video ini kita akan membahas lebih dengan bantuan horizontal line ya. Jadi kalau sebelumnya kita dengan trend line, kita dengan horizontal line. Nah, dengan horizontal line ini Anda akan mengenal dua hal, yaitu support become resistant dan resistant become support, seperti yang pernah saya sampaikan di video basic yang pertama banget. Dan saya akan mengulangnya mungkin lebih ke memperbanyak contoh, oke ya. Contoh kita ambil di sini, kita ada resisten seperti ini, dan teman-teman seperti yang tadi saya bilang video sebelumnya, teman-teman baiknya menunggu posisi close candle. Jadi kalau ini 15 menit, teman-teman baiknya menunggu posisi candle close, dan dia close-nya ini di atas atau di bawah. Balik lagi, ketika kalau misalnya candle bullish berarti close di atas, oke ya. Kalau merah berarti close di bawah. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di sini dia close di atas ya, dan si candle bearish ini tidak bisa melebihi close itu di bawah ini ya, dan muncul lagi candle bullish. Nah, ini adalah sinyal teman-teman untuk mengambil keputusan buy. Oke, karena ini posisinya di sini adalah resisten dan di sini sebagai support, dan dia juga di sini membentuk support. Support terlihat dari rejection yang terbentuk seperti ini ya, teman-teman bisa melihat. Jadi ini lagi kondisi namanya making support. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil keputusan untuk buy seperti ini. Oke, dan saya biasanya hanya mengambil 10 pip ya. Karena lihat di kiri juga di sini ada resisten kecil ya. Itu. Oke, kalau 10 berarti teman-teman salah. Teman-teman bisa mengambil 10 pip ya, dengan targetnya 10 pip ketika close di atas seperti ini. Lalu ngambilnya hanya 10 pip dan stop lossnya di bawah sumbu ini. Oke, berarti 1:1. Kecuali kalau misalnya kondisinya retestnya kecil, mungkin teman-teman bisa memperkecil risknya. Itu untuk scalping. Oke ya. Lalu untuk binary, teman-teman bisa langsung open posisi buy untuk 1 dan 2 candle ke depan. Dan kalaupun satu candle tipis seperti ini juga sebenarnya profit ya. Oke, seperti ini. Jadi di sini menjadi resisten dan di sini menjadi support. Jadi di sini support become resisten. Oke. Pada di sini teman-teman melihat bahwa si candle merah ini dia close lagi di bawah seperti ini. Nah, pada kondisi close di bawah seperti ini, berarti teman-teman melihat bahwa ini terjadi break lagi ke bawah. Nah, karena kita hanya fokus short, jadi ketika di binary teman-teman hanya melihat kondisi di mana dia retest. Nah, retest sendiri seperti yang pernah saya bilang bahwa ketika break dia pasti akan melakukan retest sebentar dan dia akan meneruskan tren. Sama ketika dia break up juga dia akan retest sedikit lalu dia akan seperti ini. Nah, jadi kondisinya seperti ini dan ini kondisinya seperti ini. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil keputusan sell ketika ada retest di sini. Ketika teman-teman memperkecil time frame ini kan di 15 menit ya. Kalau diperkecil ke M5, mungkin teman-teman melihat bahwa ini ada satu candle yang menyentuh dan close-nya tidak bisa melebihi ini. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan untuk sell ya. Tapi karena mungkin di sini juga ada support, teman-teman juga lihat ya, ada support juga, jadi mungkin tidak bisa melebihi dari sini. Dan teman-teman juga kalau untuk kalau untuk scalping harus memproyeksikan juga dia akan berhenti di mana gitu, apa namanya si harganya. Jadi contoh ketika dia break di sini, teman-teman bisa memproyeksikan bahwa ada kemungkinan sih harga sampai di area sini seperti ini. Jadi teman-teman ada kemungkinan untuk buy itu hanya sampai sini saja. Oke, kita lihat hanya dapat sekitar 6 sampai 7 pip ya. Tapi jika lebih berarti ini rezeki lah ya. Nah, tapi ketika turun seperti ini, teman-teman juga lihat bahwa di sini juga ada resisten ya, support ya. Jadi teman-teman melihat hanya mungkin sampai sejauh di sini saja, tidak bisa lebih dari sini. Dan betul kan, ternyata memang dia di sini hanya membentuk fake out namanya kan, dan membentuk support baru. Ini jika masuk ke time frame besar, di sini akan terjadinya rejection ya, seperti ini. Jadi kalau lihat teman-teman lihat ada dua candle ini, yang hijau ini ya, hijau sama ini. Jadi kalau teman-teman menaikkan time frame 3 candle ini jadinya seperti ini, sangat tipis. Lalu di sini sorry, saya ganti warnanya jadi hijau. Oke, jadi candlenya jadinya hammer seperti ini ya, karena dia close-nya di atas. Oke, nah seperti ini. Kita hapus yang ini, kita cukup hanya dari 1 dan 2 line saja biar nggak pusing ya. Ini juga sama, teman-teman bisa melihat ini close di bawah, tapi teman-teman juga lihat karena sini juga kan ada support baru, jadi teman-teman bisa bikin zona
Nah, seperti ini biar teman-teman nggak bingung. Seperti ini. Oke, ketika close di bawah teman-teman tunggu. Ternyata close-nya tidak melebihi zona. Kalau di sini kan teman-teman tidak pakai zona karena di close langsung di sini, oke ya. Kalau bisa di sini teman-teman juga bisa pakai zona atau enggak. Ketika pakai zona seperti ini teman-teman lihat bahwa ada satu candle lagi dan dia close di atas. Oke, bahwa ini adalah sinyal untuk dia melakukan retest. Ya, jadi sebenarnya aktualnya harga membentuk perjalanan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan tulis. Lalu teman-teman mengambil posisinya di mana ketika tes seperti ini? Ketika tes seperti ini agak high risk karena di sini teman-teman lihat bahwa naga bullish ini masih kecil. Jadi teman-teman menunggu konfirmasi satu candle bullish lagi muncul. Nah, ketika muncul di sini teman-teman bisa mengambil posisi untuk buy jika untuk scalping. Ya, seperti ini dan SL-nya di sini 1:1, 100 100. Ya, seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa melihat contoh ini ketika posisi dia retest atau pullback. Oke ya, ini lebih ke untuk scalping. Nah, lalu bagaimana penggunaannya dengan penggabungan trendline? Kalau trendline otomatis kita modenya zoom out ya. Jadi tidak dengan apa namanya? Tidak dengan mode kecil. Oke, kita lihat di yang kondisi seperti ini. Nah, ini juga teman-teman melihat bahwa ada trendline sampai sini ya. Ya, di sini nih. Kita lihat. Oke, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini apa namanya? Oke, di sini namanya higher low. Di sini juga membentuk higher low, ya. Nah, dengan bantuan horizontal line, teman-teman ketika melihat kondisi break seperti ini, teman-teman bisa memadukan dengan horizontal line di mana dia akan retest, ya. Ada dua opsi bahwa retestnya yang pertama di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada support dan juga di sini membentuk support ya. Teman-teman bisa lihat di sini rejection. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Atau kita lihat di atas ini. Di atas ini ya. Atau di tengah juga nggak apa-apa. Kita lihat di area sini seperti ini ya, karena ada dua di sini base ya. Oke, teman-teman bisa melihat bahwa nah pada time frame lebih kecil teman-teman melihat bahwa kondisinya di sini ada retest. Jadi kondisi retest itu kondisi di mana sebelumnya candle ini adalah bullish seperti ini dulu sampai sini, lalu beberapa menit kemudian ada tenaga bearish yang menekan terus ke bawah ya seperti ini dan ini menyisakan sumbu. Oke, jadi kalau time frame-nya Anda perkecil lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah kondisi retest. Jadi menyentuh seperti ini adalah retest. Teman-teman bisa tahu kondisi retestnya di mana saja ya. Nah, ini juga adalah kondisi retest seperti ini. Jadi ketika break dia retest di sini dan juga dia meretest area-area yang sebelumnya pernah di ini. Nah, kuncinya adalah dengan strategi yang seperti ini adalah sentuhan pertama ya. Yang harus teman-teman catat adalah sentuhan pertama. Oke, jadi ketika sentuhan pertama pada area retest itu biasanya akurasinya lebih tinggi dibandingkan kedua dan ketiga. Contoh ini yang kedua kan, tapi ini yang pertama. Itu lalu dengan trendline juga sebenarnya teman-teman bisa menggunakan strategi yang tadi, mungkin saya lupa membahasnya bahwa pada trendline yang perlu diperhatikan untuk strateginya adalah sentuhan ketiga. Jadi ketika teman-teman melihat seperti ini, oke, seperti ini ya, satu, dua, sudah bisa diambil trendline dan teman-teman hanya menunggu posisi ketiga. Nah, di sini ketiga membuat support dan teman-teman bisa mengambil buy. Walaupun di sini high risk ya. High risknya kenapa? Karena pada akhirnya turun, tapi kita kan tidak tahu, betul ya. Tapi kita bisa mengambil posisi buy sebelum dia turun. Oke. Targetnya hanya 10 pip kalau saya pribadi seperti ini dan ini. Nah, teman-teman bisa mengambil posisi seperti ini. Ini untuk scalping. Jika untuk binary pun sama, ketika teman-teman melihat seperti ini ada candle bullish, teman-teman bisa mengambil buy untuk satu candle, dua candle ke depan. Seperti ini masih masuk ya untuk satu candle. Atau di sini juga. Oke, seperti itu penggunaannya. Lalu kita cari coba market lagi. Nah, di sini juga ada kondisi dia break, tapi dia tidak melakukan retest. Retestnya kecil seperti ini ya.
teman-teman bisa melihat, dan ini tidak ada kondisi dia retest. Harusnya dia retest di area sini sampai sana, tapi tidak ada. Oke, nah ini juga ada dua opsi, teman-teman bisa langsung open posisi atau tidak, seperti itu. Ini juga sama, teman-teman bisa melihat dia retest seperti ini, dia break dan dia retest. Ini adalah teman-teman bisa lihat ada resisten dari sebelah kiri sini. Kita ambil marking ya seperti ini, dan juga mungkin teman-teman bisa tambahkan juga horizontal line. Oke, dan dia retest di area sini. Ya seperti itu. Ini adalah untuk penggabungan dengan horizontal line. Nah, kondisi seperti ini break dan retest ya. Kalau tanpa trail line teman-teman juga bisa lihat ya, di sini terjadi fake out dan dia sebelumnya dia jadi support, lalu dia di break dan dia menjadi resisten. Berarti ini adalah support become resisten. Di sini ada kondisi di mana dia retest ya, kondisi di mana dia retest, dia break lalu dia retest seperti ini. Di sini juga bisa tapi kecil, tapi untuk 10 pip harusnya masuk. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau dari sini berarti resisten, di break dan become dan menjadi support ya. Oke. Kalau di sini berarti support di break lalu menjadi resisten. Jadi support become resisten. Oke. Sekian untuk video horizontal line ini. Terima kasih.